الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمدك يا ربنا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tepat di waktu ini, tepat di bulan ini, 15 abad yang lalu kurang lebih setidaknya, terhitung dimundurkan satu hari ke belakang, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah di tahun 632 Masehi, di atas Bukit Kasih Sayang, Jabal Rahmah, dengan ketinggian 200 kaki, sekitar 61 meter, di atas tunggangan unta yang gagah, Rasulullah SAW menyampaikan satu khutbah yang sangat legendaris, khutbah yang kelak akan dikenang sepanjang masa, khutbah yang memberikan pesan-pesan penting, khutbah yang menjadi intisari kehidupan perilaku setiap muslim mukmin dimanapun ia berada, dan sekaligus khutbah yang menandai perpisahan Rasulullah SAW di muka bumi ini dan menyelesaikan tugas kerasulannya dengan sempurna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, khutbah inilah yang intinya setiap tahun sampai kepada kita untuk mengingatkan kehidupan kita, memperbaiki perilaku kita, sehingga dengan itu diharapkan dalam usia berapapun, dalam keadaan apapun, di tempat manapun kita beraktivitas, bila pun kita kemudian wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembalilah ia dalam keadaan husnul khatimah, kembali dalam keadaan yang baik, kembali berperilaku yang mulia, meninggalkan sifat salahnya, mengembalikan sifat solehnya. Di dalam bahasa Arab, kebaikan, kesolehan yang muncul setelah salahnya hilang disebut dengan al-birru. Bila ia melekat kepada perilaku orang yang mengerjakannya, pada tubuh yang dikendalikannya, maka disebut dia dengan al-mabrur. Maka orang-orang dari insan beriman yang menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah, mengenang bagaimana pesan-pesan Nabi SAW, kemudian ia praktekkan itu saat ia kembali ke rumahnya setelah menunaikan ibadah hajinya, maka Nabi mengatakan wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illa al jannah. Dan haji yang berhasil merubah perilaku orang yang menunaikan haji itu menjadi lebih baik, menjadi saleh dan meninggalkan salahnya, maka dengan itulah kemudian ia jaga sampai ia wafat, dan penjagaannya itu akan mengantarkan ia pada pahala tiada yang sepadan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bagi orang-orang yang belum atau tidak berhaji, atau bahkan sedang berhaji, maka dianjurkan oleh para ulama untuk mendapatkan sifat mabrur itu, mendapati, merenungi dan mengamalkan kandungan pokok khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disampaikan dalam kesempatan khutbah wada' pada tahun 632 Masehi itu. Ada 3 pesan utama, ada 3 pokok yang ditekankan oleh Nabi SAW kepada kita umatnya. Dari 3 ini kemudian ditekankan pengingat penting pada 2 bagiannya, sehingga 3 ditambah 2 menjadi 5 pokok utama dalam kehidupan kita. Nabi SAW setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengingatkan kita dalam kebaikan, lalu mengatakan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia. Ini menunjukkan saking pentingnya pesan ini. Jangankan orang-orang yang beriman, orang yang belum beriman pun, seluruh manusia dianggap penting untuk menerima pesan ini. Dianggap akan istimewa, akan sukses, akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika mengamalkan pesan-pesan ini. Maka yang pertama kata Nabi, orang yang ingin selamat di dunia dan kemudian selamat sampai ia pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pesan yang pertamanya, ayyuhan nasu, wahai manusia dimanapun kalian berada. Ya harfun nida, menunjuk makna dekat, makna menengah, makna jauh. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id. Aku tekankan pada kalian, aku ingatkan pada kalian. Ayyuha, ayyunya munada, berisi taukid untuk mengingatkan. Haknya tanbih, tanbih untuk menekankan. Taukid menekankan, hak tanbih mengingatkan. Apa yang diingatkan oleh Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Jaga diri kalian dari tindakan kriminal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tekankan pada diri kalian, hiduplah dengan baik, jangan bermaksiat. Inna dima'akum, jangan sampai ada maksiat tertinggi sampai dengan menumpahkan darah, sampai dengan ada yang terluka. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama kasih sayang. Khutbah pertama yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan pertamanya dalam khutbatul wada' menekankan bahwa Islam agama kasih sayang, rahmatan lil alamin, pemeluknya berkasih sayang, pemeluknya penuh sifat kasih dan sayang. Bahkan ditegaskan dalam kesempatan lain dalam Quran surah ke-48 di ayat ke-29 disebutkan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utama, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terbaik. Ciri umatnya, ciri yang mengikutinya, tegas terhadap berbagai penyimpangan, tindakan kriminal, tegas dalam meninggalkannya, tegas dalam menjauhinya, tegas dalam mencegahnya. Tapi saat yang bersamaan, ruhama'u bainahum, mereka adalah manusia yang berkasih sayang. Mereka adalah manusia yang saling menyayangi, yang saling menyasihi. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Maka perihalalah diri kalian, perihalalah perilaku kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk cara mengelola harta kalian. Cara mengelola harta, jangan korupsi, jangan menipu, jangan menyogok, jangan menyimpang, jangan tipu-tipu, jangan melakukan tindakan kriminal. Haramun alaikum, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di lisan beliau yang mulia, dan menggunakan kata ala untuk sangat menekankan, sangat-sangat diharamkan untuk kalian. Maka bagi kita, siapapun, apapun jabatannya, apapun sifatnya, pada hari ini sadarilah, bagi seorang anak jangan menyimpang, jangan kriminal pada kedua orang tuanya. Bagi orang tua jangan kriminal kepada anak-anaknya. Di hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Jangan bermaksiat kepada Allah dengan durhaka pada orang tua. Jangan bermaksiat kepada Allah dengan menyia-nyiakan anak setelah diberikan karunia-Nya. Sebagai pejabat, jangan korupsi, jangan menyogok, jangan menipu. Sebagai orang yang merasa banyak harta, jangan menyimpang dalam harta. Gunakan harta dengan cara yang baik. Jangan berbuat kriminal. Ka hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa fi biladikum hadza ay wa fi baladikum hadza atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka keharaman itu ditetapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti haramnya hari ini. Karena itulah kemudian disebut orang yang mengenakan pakaian ihram disebut dengan muhrim. Pakaiannya ihram, hukumnya disebut haram. Setelah mengenakan kain ihram, dia merasa, dia dituntun, dia dipedomani untuk meninggalkan segala yang haram. Maka orang yang mengenakan kain ihram
sejatinya dia berjanji kepada Allah untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti di hari itu dia komitmen, di Arafah hari yang suci, di bulannya bulan yang suci, di negerinya negeri yang suci. Maka dengan kesucian negeri itu, dengan kesucian hari itu, dengan kesucian bulan itu, maka merubah perilaku kita pun menjadi suci, bagian dari tekad kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika ada orang yang sengaja melanggar kesucian pedoman Nabi ini, melakukan tindakan kriminal dengan matanya, lisannya, telinganya, sampai kakinya, dengan hartanya, sama saja ia menodai kehormatan hari yang suci Arafah. Ia menodai kehormatan bulan Dzulhijjah. Dia menodai kehormatan negeri Mekah yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ila an talqaw rabbakum. Kata Nabi, jagalah itu semua sampai kita wafat, sampai kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat yang terakhir ini, dari pesan yang pertama, hadirin, saudara-saudariku, Nabi menyadarkan kita bahwa satu saat kita akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para jemaah haji mengenakan kain yang disebut dengan ihram, yang laki-laki 2 lembar saja, warnanya putih, gambaran dari kafan. Pada hakikatnya itu adalah gambaran kehidupan kita. Walaupun tidak kita kenakan sekarang, kita akan berkafan. Satu saat kita akan katakan labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Allah panggil kita pulang, Allah panggil kita kembali. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kalian semua akan kembali kepada kami, kata Allah, dan pasti akan dihisab. Dan dalam hisab itulah jangan sampai kita celaka. Yang pejabat pasti akan kembali kepada Allah. Hindari perbuatan maksiat. Anda sudah kaya, Anda sudah punya kedudukan, dititipkan oleh Allah kedudukan itu untuk mencari amal saleh. Maka carilah amal saleh dengan tangan Anda, dengan tanda tangan Anda, dengan pena Anda, dengan keputusan Anda. Karena kekayaan sudah Anda dapatkan, materi dunia sudah Anda raih, kedudukan sudah Anda dapatkan. Yang belum tentu diraih adalah kedudukan akhirat, jabatan akhirat, bekal akhirat. Maka gunakanlah kedudukan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sebagai pemimpin tertinggi, ada yang dipimpin, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai presiden, ada yang wakil presiden, ada yang menteri, ada yang gubernur, ada yang kemudian jadi bupati, ada yang wali kota, sampai camat, sampai lurah, sampai kades. Setidaknya titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Bagi yang merasa kaya, bagi yang disebut dengan crazy rich, bagi yang disebut orang-orang yang luar biasa dehef, punya banyak harta, Anda sudah kaya, dunia Anda dapatkan, materi Anda raih, tapi ila antal qaw rabbakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga perilaku Anda sampai Anda pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan kita akan pulang. Yang belum kaya itu bekal akhiratnya, yang belum siap itu bekal akhiratnya, yang belum jelas kedudukan akhiratnya. Apakah kekayaan dunia ini akan mengantarkan kita pada keselamatan dan kekayaan akhirat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan di penutup bagian pesan pertama ini, satalqauna rabbakum wa tus'aluna an a'malikum. Engkau pasti akan bertemu dengan Rabbmu dan engkau akan ditanya tentang amal-amalmu. Yang pengajar akan ditanya tentang bagaimana tentang pengajarannya. Yang belajar akan ditanya tentang cara belajarnya. Yang pejabat akan ditanya tentang jabatannya. Yang dititipkan harta akan ditanya dengan hartanya. Yang dititipkan ilmu akan ditanya dengan ilmunya. Yang pasti kata Nabi, kalian semua apapun sifatnya pasti akan wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah akan ditanya tanggung jawab di rumah tangganya. Ibu akan ditanya tentang perawatan anaknya. Duhai perempuan-perempuan, para ibu yang sibuk mencari karir, para ibu yang sibuk mencari tenar, para ibu yang sibuk mencari nilai-nilai ketinggian sosial, pada akhirnya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban pertamanya tentang anak-anaknya dan keadaan di rumah tangganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hadirin rahimani rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita agar saling menjaga di kehidupan rumah tangga antar pasangan. Istausu fi nisaikum khaira. Pada para pria, para suami,
Nabi memberikan wasiat, pesan yang tegas, yang teguh, yang singkat, yang padat. Kata Nabi SAW, berperilaku baiklah kepada istrimu, berperilaku baiklah kepada pasanganmu. Maka mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya bagi para istri pun, berperilaku baiklah kepada suamimu. Maka hendaknya di kesempatan kali ini, tidak akan mungkin bila kita tidak menyadari negara yang kuat, negara yang stabil, masyarakat yang baik akan diawali, dibina dengan keteguhan dan juga ketentraman kebaikan pendidikan di rumah tangganya. Jadi ketika Nabi memberikan penekanan yang kedua pada pendidikan di rumah tangga, ini artinya adalah pendidikan awal yang mengantarkan pada masyarakat yang kuat, negara yang stabil, pemerintahan yang baik, yaitu kebaikan di rumah tangganya. Dan tidak mungkin rumah tangga itu akan baik, anak baik, cucu baik, kalau hubungan suami istrinya tidak baik-baik saja. Maka kenalilah saat ini sebagai seorang suami, apa hak dan kewajiban suami. Jangan-jangan belasan tahun, puluhan tahun menjadi suami, tidak paham tentang tugas pokok suami itu apa. Demikian pula bagi istri, sudah belasan tahun, puluhan tahun berumah tangga, belum mengerti hak dan kewajiban tentang istri yang diberikan, yang ditekankan, yang dibuat, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipraktekkan dalam kehidupan beliau. Bahkan oleh Allah diizinkan menikah dengan lebih dari 4 perempuan untuk menunjukkan inilah seluruh karakter perempuan di muka bumi yang akan dihadapi oleh para suami. Maka bagaimana cara belajar merawat mereka? Bagaimana cara istri berbakti kepada suami? Demikian bagaimana cara suami menyayangi istrinya, merawatnya. Demikianlah kemudian penting untuk kita pelajari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh jadi jika ada masalah di rumah tangga, apalagi masalah itu mengantarkan seringkali bukan hanya pada percecokan, tapi juga seringkali mengantarkan pada hal yang tidak disukai Allah dan Rasulnya, pada perpisahan. Mohon maaf, kini kita dapati 1 bulan pisah, 2 bulan pisah, 3 bulan persoalan yang rumit. Boleh dicek, mungkin bukan karena kurang banyaknya harta, karena banyak yang hidupnya glamor, banyak yang hidupnya berlimpah harta berpisah pula. Bukan pula karena kedudukan, karena boleh jadi suaminya punya kedudukan yang kuat, istrinya bahkan anak dari orang yang terpandang, tapi berpisah juga. Mungkin boleh jadi yang kurang adalah pengenalan terhadap ilmu berumah tangganya, kurang kenal hak dan kewajibannya, dan kurang paham bahwa dengan berumah tangga itu amanah dari Allah yang satu saat akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami akan dihisab, istri akan dihisab, anak-anak akan dihisab. Yang dengan itulah kemudian kita diminta belajar, dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, negara itu akan kuat, masyarakat itu akan kuat bila kehidupan keluarganya kuat, bila suami istrinya kuat. Maka pesan yang kedua, jagalah kekuatan dan kehidupan serta tunaikan hak-hak di rumah tangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang ketiga, dengan cepat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pesan kepada kita agar berhati-hati dengan penyakit-penyakit sosial yang pokok. Di antara penyakit sosial yang pokok itu salah satunya ada yang terkait dengan persoalan ekonomi. Bila ini terjadi maka ekonomi akan goncang. Di negara itu akan terganggu, kehidupan rumah tangga juga akan terganggu. Apa di antara yang mengantarkan pada kegoncangan ekonomi itu? Yang terganggu kemudian kehidupan sosialnya, yang berdampak pada ketenangannya, ekonomi terganggu, lapar didapatkan, kriminal muncul, keamanan hilang, ibadah goyang. Maka kata Nabi, berhati-hatilah dengan riba dan segala jenisnya. Riba dan segala jenisnya. Utang piutang yang tidak jelas bisa menghasilkan riba. Dulu transaksinya berlangsung secara langsung, on-site, disebut dengan offline. Sekarang ada online, yang dengan riba mengantarkan pada tipu-tipu, kemudian berkembang kepada judi, berkembang pada kerusakan sistemik, menghancurkan ekonomi negara, menghancurkan ekonomi keluarga. Terjadi tindakan kriminal karena judi online, pinjaman online yang marak dengan riba, yang bahkan salahnya difasilitasi. Yang dengan itu terjadi apa? Keresahan sosial.
baru sadar ketika terjadi pembunuhan, ketika anak durhaka kepada kedua orang tuanya, ketika beras di rumah hilang, ditukar dengan sesuatu untuk dipakai judi, ketika kendaraan hilang, ketika rumah digadaikan, ketika istri membakar suami, ketika orang tua kehilangan anak, ketika organ tubuh digadaikan. Maka salah satu sebabnya adalah sebab goncangnya kehidupan ekonomi di keluarga, pribadi, bahkan pemerintahan dan negara karena sifat riba ini. Maka belajarlah tentang masalah ini, karena kalau riba sudah datang, riba sudah hadir, muncul penyakit-penyakit turunan yang lainnya. Selain judi, selain pinjaman yang tak terkendali, muncul juga masalah lain, prostitusi, muncul juga miras. Jika sudah minuman keras hadir, jika sudah zina hadir, jika sudah riba hadir, maka tunggulah saat-saat kegoncangan, kehancuran bila tidak segera diperbaiki. Alhamdulillah, Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lapis-lapis rahmat dan berkahnya. Kita merdeka dengan kalimat Allahu Akbar. Di pembukaan undang-undang kita katakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, setiap keputusan pejabat dari presiden sampai ke bawah, keputusan pertamanya ditandatangani kopnya bintang menunjukkan ketuhanan yang Maha Esa, padi dan kapas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk adil secara sosial harus didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Maka setelah itu dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kita masih punya Allah, kita masih bertuhan. Ulama-ulama menyebar. Maka ini sudah saatnya, jika menginginkan Indonesia emas 2045, 20 tahun ke depan, maka sadarlah wahai umat Indonesia, khususnya umat Islam yang sekarang beridul adha, kembalilah kepada pedoman yang benar, belajarlah kepada ulama-ulama yang benar, kembali lagi bertuhan yang Maha Esa, yang dalam keyakinan kita ketuhanan yang Maha Esa adalah qul huwallahu ahad. Katakan pada hati kita, sampai hati kita merasa, sampai jiwa kita punya komitmen qul huwallahu ahad. Katakan, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali yang Esa itu, yaitu Allah. Bagaimana bertuhan benar dengan Allah? Bagaimana beriman yang benar? Belajar pada ulama yang benar. Maka Nabi SAW pada pesan yang keempat menyampaikan, telah aku tinggalkan pada kalian dua pusaka utama, yang bila kalian berpegang teguh pada dua hal itu, berpegang teguh artinya belajar yang benar. Qur'annya bukan sekedar dibaca, praktekan. Karena Quran itu akan terasa benar, terasa indah, terasa nyaman, berhasilnya, mukjizatnya ketika diamalkan. Dibaca ada pahala, dibaca ada ketenangan. Tapi ketika diamalkan, disitulah inti kebenaran Al-Quran. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri, para koruptor itu buat hukum yang ketat supaya tangannya terpotong, tidak korupsi lagi. Kalau perlu potong tangannya. Karena tidak mungkin ada orang yang tidak ingin kehilangan tangannya. Tidak mungkin ada orang yang ingin kehilangan tangannya. Tidak mungkin ada orang ingin kehilangan nyawanya. Maka buat hukum yang memotong tangan supaya tidak korupsi lagi, yang memotong kaki supaya tidak melangkah kepada tindakan yang dibenci lagi. Maka dari itulah belajar Quran dengan benar. La yasru qaum min qaum. Kalau cuma dibaca jangan saling mencela, ada pahala. Tapi ketika diamalkan jangan saling mencela, terasa indah kenikmatan berislam, berkasih sayang, berkata-kata yang baik. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan buat hoax, jangan bergibah. Itu baru dibaca, ada pahalanya. Tapi kalau dipraktekan, tidak ada yang gibah, tidak ada yang pasang status yang buruk, tidak ada yang cela orang. Itulah baru terasa keindahannya Islam. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saatnya kita kembali kepada pedoman Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran firman Allah, Sunnah praktek yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka cara kembalinya bukan sekedar dengan slogan kembali pada Quran dan Sunnah, atau ikut kajian dengan nama-nama Quran dan Sunnah. Bukan demikian caranya. Caranya diatur oleh Nabi SAW. Wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma. Sungguh para ulama yang benar itu, itulah pewaris Nabi. Jadi kalau ingin belajar Al-Quran dan Sunnah yang benar, belajarlah pada ulama yang benar. Cari ulama yang benar. Siapa ciri ulama yang benar? Di antara cirinya kata Nabi, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara.
Nabi-nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tidak mencari fulus, tidak mencari cuan, tidak mewariskan uang. Walakinnahum warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu yang jujur, ilmu yang ikhlas, ilmu yang benar. Maka carilah ulama-ulama yang tidak materialistik, yang sedikit-sedikit tanya amplop, sedikit-sedikit hitungan bagaimana didapatkan bayarannya, sedikit-sedikit pasang tarif. Maka carilah ulama-ulama yang benar, mengajarkan ilmu yang benar dengan keikhlasan, dengan kebenaran. Apa ciri ilmu yang benar itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah ilmu, yang dengan ilmu itu iman kita terangkat. Jadi semakin kenal Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin paham kita akan meninggal, semakin tahu kita akan menghadap Allah. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dekat dalam bahasa Arab disebut dengan qarib, semakin dekat disebut dengan kurban. Maka 1 tahun sekali kita berkurban. Kurban itu secara makna lugawi bukan memotong hewan, bukan potong kambing, potong domba, potong sapi, potong kerbau, potong unta. Bukan. Kurban itu adalah ikhtiar kita, cara kita beribadah sampai kita merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa kemarin, puncaknya puasa Arafah, supaya semakin dekat dengan Allah. Yang haji merasa lebih dekat dengan Allah, yang karena dekat itu kita sadar hakikat kebaikan. Kita tahu cara berbenah, kita tahu bagaimana cara kita pulang. Maka itulah yang menghasilkan kesimpulan kenapa orang berhaji, kenapa kita menyembelih hewan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan berapa ton Anda kurbankan, bukan berapa berat, bukan berapa banyak engkau bagikan. Kata Allah, yang sampai kepada Allah, yang diterima oleh Allah adalah takwanya, sifat baiknya, kedekatannya kepada Allah. Surah Al-Hajj di ayat ke-37. Demikian yang haji juga puncaknya, terakhir ketika di Muna, yang kita sebut dengan Mina. Mereka kemudian berkontemplasi, berzikir, merenung. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih, wa man ta'akhkhara fala ithma alaih, liman ittaqa. Silahkan, 2 hari sudah merasa baik, selesai. Belum cukup itu, nafar akhir, hari ketiga, liman ittaqa, sampai engkau merasakan kedekatan kepada Allah yang lebih, takwamu bertambah. Yang tidak haji meningkat takwa, yang berhaji meningkat takwa. Apa ciri meningkat takwa itu? Merasa lebih dekat dengan Allah. Maka ibadahnya meningkat, ibadah spiritual, salatnya meningkat, baca Qur'annya lebih senang lagi, ibadah sosial, jadi pejabat yang baik, jadi hartawan yang baik, menjadi rakyat yang baik, menjadi guru yang baik, ulama yang baik. Itulah hakikat kurban. Jika ada yang berkurban hari ini, sapinya sekian ton, ditebarkan sekian banyak, tapi tidak membuat dia lebih baik, itu bukan kurban, itu korban. Hanya mengorbankan hewan saja, mengorbankan tenaga banyak orang, mengorbankan uang, mengorbankan pikiran. Apalagi na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang digunakan untuk berkorban itu adalah uang yang haram, uang hasil korupsi, uang hasil tipu-tipu, uang hasil maksiat. Thumma na'udzubillah. Tapi demikian kita doakan, kita bermohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ini. Yang belum baik jadi baik, pelaku maksiat taubat, bagaimanapun apapun statusnya, sebelum ajalnya sampai di kerongkongannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima, yang terakhir, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, yang pada saat itu dihitung oleh para ulama, saat itu tahun 632 Masehi, 142 orang berada di sekitaran Nabi di Jabal Rahmah, mendengarkan kalimat Nabi yang penting ini. Kata Nabi, viralkan ini, viralkan pesan ini. Boleh jadi yang mendengar akan lebih paham dibandingkan dengan yang menyampaikan saat ini. Boleh jadi yang mendengar dari kalian akan lebih mengerti, akan lebih paham, akan lebih serius mengamalkan dibandingkan dengan yang hadir pada saat ini. Hadirin, jagalah pesan ini, bawa ke keluarga, sampaikan. Boleh jadi kalau belum ayah yang hafal Quran, anak-anaknya yang sekarang bisa hafal Quran. Boleh jadi kalau belum ibunya tahu hadis, anak-anak cucunya mungkin mengerti hadis Nabi.
Boleh jadi kalau ayatnya masih banyak maksiat, ibunya masih banyak maksiat, mungkin anaknya jadi syafaat di hari kiamat kelak. Sampaikan pesan ini kepada anak-anak, sampaikan pesan ini kepada tetangga kita. Minimal dengan doa, minimal dengan kebaikan. Mungkin mereka akan jadi timbangan amal kebaikan kita, yang menguatkan nilai kebaikan kita, yang meruntuhkan amal salah kita, menguatkan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. Hadirin, mari kita berdoa di penutup khutbah ini. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merubah perilaku kita menjadi lebih baik dan disiapkan kita untuk mengarungi kehidupan sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di hari terbaik ini, di bulan yang baik ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya arhamar rahimin, segala kebaikan yang pernah dimintakan, dimohonkan oleh Rasulmu yang terbaik, Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli masta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segenap keburukan yang pernah diperlindungkan oleh Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di tempat ini, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni dan gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang diliputi utang piutang mohon ya Allah limpahkan rezeki untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah, jika sampai di hari ini ada yang sedang mengalami kesulitan mohon ringankan dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, ya Allah jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana ya Allah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin muslimat fi kulli makan shifaan ajila la yughadiru saqama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, dengan disembelihnya hewan, ditunaikannya haji ya Allah, maka mohon ya arhamar rahimin bersihkan keadaan hati kami, sucikan jiwa kami ya Allah dari berbagai kotoran-kotoran maksiat, dosa-dosa yang menyingkap ya Allah, berbagai macam keburukan perilaku kami. Kembalikan kami kepada kebaikan-kebaikan, bersihkan jiwa kami dalam keadaan fitrahnya ya Allah. Hanya Engkau yang menguasai jiwa kami. Allahumma khfad biladana Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon berkahi negeri kami Indonesia, jaga negeri kami ya Allah, lekatkan dan arahkan pada persatuan, jauhkan dari perpecahan. Ya Allah, Allahumma khfad umara'ana ru'asa'ana waj'alhum udala liyukhaffifu hisabahum yaumil qiyamah. Ya Allah, mohon berikan hidayah, berikan hidayah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami di level tertinggi sampai yang terbawah. Jaga mereka ya Allah, kesehatan mereka. Ya Allah, sadarkan mereka untuk berbuat baik yang meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak. Wahfad ulama'ana ya Allah waj'alhum mukhlashina lakad din
Dan mohon jaga para ulama kami ya Allah, ikhlaskan mereka. Jadikan mereka ulama yang mencerahkan dan menyatukan. Jauhkan mereka dari ulama-ulama dari sifat-sifat yang materialistik, yang menjerumuskan pada keburukan, yang memecah belah dalam kehidupan. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan tayyibah, wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik dari sebelumnya. Dan bila pun kami wafat kapanpun ya Allah, jadikan wafat kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa khafif lisanana liqawlik linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wafatkan kami kelak dalam keadaan muslim, dengan lisan yang ringan untuk mengucap kalimat tauhid dalam sakaratul maut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kelak ya Allah, jawab kelak ya Allah, jawab kelak kalimat kami dengan panggilanmu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabbu. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hambaku. Lihat sini, telah aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika taubatan nasuha, wahdi kullal asad liyatubu ilaika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bertobat di hari ini ya Allah dari segala dosa kepadamu ya Allah, taubat nasuha. Dan mohon ya Allah, berikan hidayah pada kerabat kami, teman kami, saudara kami. Ya Allah, berikan hidayah Islam bagi yang belum berislam. Berikan hidayah taubat bagi pelaku maksiat siapapun ya Allah, dengan rahmat-Mu. Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Berikan hidayah di hari ini pada pelaku maksiat ya Allah, untuk bertobat sebelum wafat. Berikan hidayah pada kami ya Allah, untuk bertobat sebelum wafat ya arhamar rahimin. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah, Allahumma ashtaqna bi Rasulillah, Allahumma ashtaqna bi Rasulillah. Allahumma ghris fi qulubina ya Allah imanan sadiqan wa hubban sadiqan laka wa li rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu denganmu, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaiki iman kami, jadikan iman kami iman yang benar, agar siap mencintaimu dan mencintai Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya khairan nasirin unsur ikhwatana fi Filistin. Allahumma asbirhum ya rabbal alamin wa khafif hisabana yawmal qiyamah waghfir lana ya Allah li dha'fina an nusratihim wa li dha'fina an difa'il aqsa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ringankan hisab kami ya Allah, karena kelemahan kami menolong teman-teman kami di Palestina. Dengan kuasa-Mu, dengan keagungan-Mu ya Allah, berikan pertolongan pada saudara-saudari kami di Palestina. Berikan penjagaan terbaik bagi Aqsa, dan berikan kami kemampuan ya Allah, dengan segenap daya upaya kami yang terbaik yang kami lakukan untuk selalu menjaga Aqsa. Ya Allah, membela saudara-saudari kami di Palestina ya Allah, tanamkan keimanan pada diri kami, jauhkan sifat wahan dari diri kami ya Allah. Warzuq ni'matas shalah fil aqsa qabla wafatina, dan berikan kami kesempatan menunaikan salat di Al-Aqsa sebelum meninggal dunia ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Warzuqal hujjaj mabrura, warzuqal hujjaj mabrura, waj'al hajjahum hajjan mabrura, wa sa'yahum sa'yan mashkura, wa dhanbahum dhanban maghfura, wa tijaratahum tijaratan tabura. Ya Allah, anugerahkan kemabruran bagi seluruh jemaah haji di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Jadikan sa'i mereka Engkau berikan nikmat syukur di dalamnya, dosa mereka terampuni, dan niaga mereka niaga Engkau ridai. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa qad balaghtu, ashhadu wa qad balaghtu ya rabbal alamin, ashhadu wa qad balaghtu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.